Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hidayat Setiadi di channel yang istimewa ini. Di video kali ini saya akan mencoba untuk bedah kisi-kisi dan pembahasan soal ya, membahas soal yang tentu sesuai dengan atau disesuaikan dengan kisi-kisi ujian sekolah SD tahun pelajaran 2021-2022 untuk mata pelajaran matematika. Ya, kalian siswa SD kelas 6 ya, khususnya untuk Kabupaten Purbalingga ini tanggal 18 sampai tanggal 27 April tahun 2022 akan melaksanakan ujian sekolah ya. Di mana pada hari Kamisnya tanggal 21 April 2022 mata pelajaran yang akan diujikan adalah matematika. Ya. Jadi pada video pertama ini ya, video pertama untuk bedah kisi-kisi dan pembahasan soal US SD, saya akan membahas atau membedah kisi-kisi nomor 1 sampai 5 untuk pilihan ganda biasa. Jadi untuk matematika nanti ada 35 soal yang terbagi menjadi 20 pilihan ganda biasa, 10 pilihan ganda kompleks, dan 5 uraian. Ya, kita langsung saja ke kisi-kisi yang pertama. Langsung ke indikator soal saja ya. Ini indikatornya disajikan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah, ya minimal 3 angka. Peserta didik dapat menentukan hasil operasi hitung dengan benar. Jadi di soal nomor 1 ini, nanti ada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah 3 angka. Nah, peserta didik itu dapat menentukan hasil operasi hitung dengan benar. Contoh soalnya seperti ini. Hasil dari 7.836 ditambah 10.466 dikurangi 5.984 adalah titik-titik. Nah, ini menurut saya belum terlalu sulit ya. Kalau kalian sudah mahir operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, tentu ini mudah bagi kalian. Ya, caranya bagaimana? Caranya tentu kita urut ya. Kita kerjakan karena ini penjumlahan dan pengurangan itu sama ya, maksudnya kedudukannya sama, maka yang dikerjakan yang di depan dulu ya. Ini kita kerjakan dulu. Kita kerjakan, ini yang belum dikerjakan kita turunkan saja. 5.984. Kita kerjakan 7.836 ditambah 10.466. Gunggung susun ya. Nih, saya 10.466 ditambah 7.836. Kita tambahkan 6 tambah 6, 12, nulisnya 2, nyimpennya 1. 1 tambah 6, 7 tambah 3, 10, nulisnya 0, nyimpennya 1. 1 tambah 4, 5, 5 tambah 8, 13, nulisnya 3, nyimpen 1. 1 tambah 0, 1, tambah 7, 8. Ini turunkan 1. Jadi, hasil penjumlahannya ini adalah 18.302. Nah, ini hasilnya kita kurangkan dengan 5.984 ya. Ini operasi pengurangan yang kadang masih banyak yang keliru, apalagi kalau pinjam ya. Nanti pinjam ini 5.984. Ini prosesnya seperti ini. Ini 2 dikurangi 4 kan tidak bisa, maka pinjam ke depannya. Nah, depannya ini kan 0, tidak punya, maka depannya harus pinjam dulu ke depannya lagi. Artinya 0 ini pinjam dulu ke angka 3. Nah, 3 dipinjam itu kan tinggal 2. 0 jadi 10. Nah, sekarang 2 ini bisa pinjam ke depannya. Depannya kan sekarang 10. Ya. Maka 10 ini dipinjam tinggal 9. Ini 2 minjem 1 jadi 12. Ya. 12 dikurangi 4, 8. Ya. 9 dikurangi 8, 1. Ini 2 dikurangi 9 kan tidak bisa, maka pinjam lagi nih. Ini 8-nya jadi 7, dipinjam 1, ini jadi 12. 12 dikurangi 9, 3. 7 dikurangi 5, 2. Ini 1 turunkan saja. Artinya hasilnya ini 18.302 dikurangi 5.984 adalah 12.318. Jawabannya yang ya C. Paham ini ya? Ini mudah. Kita lanjut ke kisi-kisi yang kedua. Di kisi-kisi yang kedua ini disajikan soal cerita yang berkaitan dengan operasi hitung campuran bilangan cacah. Peserta didik dapat menyelesaikan soal dengan benar. Jadi ini
Sama dengan nomor 1 sebenarnya, hanya saja ini disajikan dalam bentuk soal cerita. Contohnya ini. Kita baca dulu ya. Bu Ija mempunyai buku tulis 162 buku. Ia membeli lagi 15 ikat. Setiap ikat berisi 18 buku tulis. Buku tersebut dibagikan kepada 24 anak panti asuhan. Jika setiap anak memperoleh buku tulis sama banyak, buku tulis yang diterima setiap anak adalah... Ya, ini ya. Jadi Bu Ijah itu punya buku tulis 162. Kita tulis dulu. Ada 162 buku tulis. Kemudian membeli lagi. Berarti ditambah kalau membeli lagi. Membeli lagi berapa? 15 ikat. Ini membeli lagi 15 ikat. Nah, misalnya seperti ini ya, 15 ikat. Ini ikatannya kayak gini. Nah, ini ada 15 ini. Ada 15. Di mana setiap ikatannya itu ada 18 buku tulis. Ini 18, 18, 18 sampai 15 ikatan ini. Artinya totalnya itu berarti 15 ikat kali 18 buku tulis. Ya kan? Karena 18-nya ada 15. Paham ini ya? Ini kita kalikan dulu. 8 kali 5, 40 ya. Nulisnya 0, nyimpennya 4. 8 kali 1, 8 sama 4, 12. 120 ya. 1 kali 5, 5. 1 kali 1, 1. Ini tambah ya. 0, 7, 2. Artinya Bu Ijah itu membeli buku tulis lagi itu sejumlah 270 buku tulis. Ya. Karena 15 ikat, setiap ikatannya itu ada 18 buku tulis. Berarti totalnya 270. Jadi total buku tulis Ibu Ijah itu ya 162 ditambah 270. 162 ditambah 270. 2 tambah 0, 2. 6 tambah 7, 13, nyimpen 1. Ya. 1 tambah 1, 2 tambah 2, 4. 432. Jadi total buku tulis Bu Ijah sekarang itu 432 buku. Ya. Punya tadi 162, beli lagi 15 ikat, masing-masing ikatan itu 18 buku, berarti ada 270 buku. Jadi totalnya ada 432. Nah, 432 inilah yang akan dibagi ke 24 anak. Setiap anak dapat berapa? Progapet ya. 432 dibagi 24. 43 bagi 24. Iya, 1. 1 kali 24, 24. Ya. 43 bagi 24 kan 1 ya, ini tadi ya. Caranya itu 24 kali berapa yang hasilnya 43 atau mendekati, tidak boleh melebihi. Karena kalau 2 itu 48 melebihi, kita pakai 1. Ya, ini sudah sampai sini. 3 dikurangi 4 tidak bisa, maka 13 dikurangi 4. Ya, 9. Ini tinggal 3 berarti ya. Ini kan tadi dipinjam 1. Ini tinggal 3, ini tadi 13. 13 kurangi 4, 9. 3 dikurangi 2, 1. 19 dibagi 24 tidak bisa, maka menurunkan angka 2. 192 bagi 24. Ya, mikirnya gini. 24 kali berapa yang hasilnya 192? Ya, tidak boleh melebihi. Iya, 8. 8 kali 24, 192. Hasilnya 0. Berarti setiap anak itu akan mendapat 18 buku tulis dari Bu Ijah. Ya, jawabannya C. Atau kalau kalimat mau dibuat kalimat matematikanya seperti ini. Tadi kan berarti ada 162 ya, buku tulis. Kemudian ditambah beli lagi 15 ikat, tapi setiap ikat ada 18 buku tulis ya. Nanti baru dibagi 24. Seperti ini juga boleh. Ini karena penjumlahan dan perkalian itu lebih kuat perkalian, yang dikerjakan perkaliannya dulu. Ini 162 ditambah 15 kali 18 tadi 270 maksudnya. 270. Ini dibagi 24. Ini tadi 162 ditambah 270, 432. Dibagi 24, hasilnya 18. Sama ya. Kalimat matematikanya seperti ini. Tapi kalau di logika, itu seperti ini tadi. Paham ini ya? Ini untuk kisi-kisi nomor 2. Kita lanjut ke kisi-kisi nomor 3. Disajikan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya, positif negatif ini ya. Peserta didik dapat menentukan hasil operasi hitung dengan benar. Ada operasi hitung bilangan bulat. Ini contohnya. Hasil dari negatif 434 ditambah 345
dikurangi negatif 15 adalah titik-titik. Nah, sebelum kita mengerjakan ini, maka kita harus tahu dulu ini, seperti ini, saya buat seperti ini. Kalau penjumlahan bilangan bulat, ini ya, ini yang perlu diingat. Intinya ini, penjumlahan bilangan bulat itu kalau ada bilangan positif, ditambah bilangan positif, itu hasilnya pasti positif. Tapi cara mengerjakan atau mencari angkanya nanti ditambah. Ya, kalau ada bilangan positif ditambah bilangan negatif, hasilnya bisa positif, bisa negatif. Tergantung angkanya. Lihat angka yang besar itu yang positif apa yang negatif. Kalau angka yang besar itu positif, berarti hasilnya positif. Kalau angka yang besar itu negatif, berarti hasilnya negatif. Tapi caranya dikurang. Ini nomor 2 dan nomor 3 sama. Negatif, kalau ditambah positif, itu hasilnya bisa positif, bisa negatif, dikurang. Ini yang nomor 4, itu sama kayak nomor 1 ya. Tapi ini negatif ditambah negatif, hasilnya pasti negatif. Ditambah. Cara mengerjakannya kalau gini. Kalau ada tandanya sama, itu sudah pasti jawabannya. Positif, 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 negatif, negatif, negatif. Dan caranya ditambah. Tapi kalau tandanya berbeda, positif dan negatif ini, itu belum tentu bisa positif, bisa negatif. Tergantung mana angkanya yang besar. Tapi cara mencarinya dikurang. Nah, kita langsung ke contoh biar kalian lebih paham. Ini ya. Negatif 434 ditambah 345 dikurangi negatif 15 adalah titik-titik. Kita kerjakan yang ini dulu. Yang belum dikerjakan kita turunkan. Ya. Oh ya, sebelum penjumlahan ini kalian juga harus tahu ini untuk pengurangan. Pengurangan itu adalah penjumlahan dengan lawannya. Jadi pengurangan itu sama dengan penjumlahan tapi dengan lawannya. Lawannya positif, negatif. Ya. Nah, ini kita lanjut ke sini tadi. Kita kerjakan yang ini dulu, ya. Yang belum dikerjakan diturunkan. Nah, negatif 434 ditambah 345, ini kan berarti negatif ditambah positif, ya. Berarti rumus nomor 3 nih, negatif ditambah positif. Hasilnya bisa positif, bisa negatif. Tinggal lihat ini. Ini yang negatif 434, yang positif 345. Maka kan besar yang negatif, maka berarti hasilnya negatif. Tulis dulu saja. Negatif. Ya, biar tidak lupa. Maka kemudian caranya diapakan? Dikurang. Berarti 434 dikurangi 345. Nah, ini kurang. 4 dikurangi 5 tidak bisa, maka ini pinjam ya. Ini jadi 2, ini jadi 14. 14 dikurangi 5, 9. Ini 2 dikurangi 4 tidak bisa, pinjam. Ini jadi 3, ini jadi 12. 12 kurangi 4, 8. Ya, berarti hasilnya ini 3 dikurangi 3 kan 0 ya. Berarti hasilnya bukan 89, ini ada tanda negatifnya. Negatif 89. Ya. Maka ini tinggal kerjakan yang ini. Tapi ini lihat, ini kan pengurangan. Kita ubah ke penjumlahan. Tadi ini, pengurangan adalah penjumlahan dengan lawannya. Jadi pengurangan itu bisa kita kerjakan dengan penjumlahan. Caranya ini, yang depan ini tetap. Yang depan ini tetap. Negatif 89, tulis negatif 89. Kurang, jadi tambah. Ya kan ini, pengurangan adalah penjumlahan. Berarti pengurangan adalah penjumlahan. Dengan lawannya negatif 15, ya 15. Lawannya negatif 15, positif 15. Paham ya? Nah, ini sama dengan rumus nomor 3 tadi. Negatif ditambah positif. Hasilnya bisa positif, bisa negatif. Tapi dikurang. Karena ini yang besar negatif, maka hasilnya pasti negatif. Tulis dulu negatifnya. Dikurang. Berarti 89 dikurangi 15. Kurang ya. 9 kurangi 5, 4. 8 kurangi 1, 7. Berarti 74. Tapi ada tanda negatifnya ya. Berarti 74. Negatif 74. Jangan salah, jangan yang C. Yang benar adalah yang A. Ya. Ini kalau kalian keliru tanda negatifnya, salah jawabannya ya. Paham ini ya? Jadi ini, intinya di penjumlahan bilangan bulat. Rumusnya ini ya. Nanti pengurangan kita ubah ke penjumlahan. Jadi kalau pengurangan setelah diubah ke penjumlahan pakai rumus yang ini. Ini diingat ini. Lanjut kita ke nomor 4. Disajikan operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ya, positif dan negatif. Tadi penjumlahan, sekarang perkalian. Peserta didik dapat menemukan hasil operasi hitung dengan benar. Contohnya ini.
Negatif 72 kali 43 dibagi negatif 18. Nah, ini kalau perkalian lebih mudah sebenarnya ini. Rumusnya ini. Perkalian bilangan bulat itu, kalau tandanya sama, hasilnya pasti positif. Ini, positif tambah positif kali positif, positif. Negatif kali negatif, positif. Kalau tandanya beda, pasti hasilnya negatif. Dan itu berlaku juga untuk pembagian. Ya, positif bagi positif, positif. Negatif bagi negatif, positif. Kalau tandanya sama, positif. Kalau tandanya beda, negatif. Positif bagi negatif, negatif. Negatif bagi positif, negatif. Ini ya. Nah, maka kita kerjakan yang ini dulu. Yang belum dikerjakan, kita turunkan. Nah, negatif kali positif. Hasilnya negatif. Tulis dulu negatifnya. Nah, 72 kali 43. Di sini ya, misalnya di sini. 72 kali 43. Ya. 3 kali 2, 6. 3 kali 7, 21. Ya. 4 kali 2, 8. 4 kali 7, 28. Berarti ini tambahkan 6. 1 tambah 8, 9. 2 tambah 8, 10. Nyimpen 1. 1 tambah 2, 3. Ini tapi ada tanda negatifnya ya. Berarti negatif 72 kali 43 adalah negatif 3096. Ya. Baru kita bagi dengan negatif 18. Ini negatif 3096 dibagi negatif 18. Negatif bagi negatif. Tandanya sama, berarti hasilnya positif. Tidak perlu ditulis ya. Kita prokapet berarti. 3096 dibagi 18. Ya. 30 bagi 18. 18 kali berapa yang hasilnya 30 atau mendekati 30. Kalau 2 itu kan 36 ya, melebihi, maka kita pakai 1. 1 kali 18, 18. Kurang 0 dikurangi 18. 0 kurangi 8, 0 kurangi 8 maksudnya ya. 0 dikurangi 8. Tidak bisa maka pinjem 2. Ini ya, ini jadi 10. 10 kurangi 8, 2. Ini 2 dikurangi 1, 1. Ya, 12 dikurangi 18, 12 dibagi 18 tidak bisa, maka menurunkan angka 9. 129. 129 dibagi 18. Ya, 7 ya. 7 kali 8, 7 kali 18, 126. Ya. 9 dikurangi 6, 3. Ini 2 dikurangi 2, 0. 1 dikurangi 1, 0. Nah, ini tinggal menurunkan angka 6. 36 bagi 18, 2. 2 kali 18, 36. Ya. Ini berarti hasilnya 172 positif ya. Berarti hasilnya jawabannya yang C lagi nih. Ya, intinya kalau perkalian dan pembagian itu, kalau tandanya sama, hasilnya pasti positif. Kalau tandanya berbeda, hasilnya pasti negatif. Itu saja. Diingat-ingat ya. Terakhir, kisi-kisi yang kelima untuk video kali ini. Disajikan tiga bilangan dua angka ya. Peserta didik dapat menentukan KPK dalam bentuk faktorisasi prima dengan benar. Ini contohnya ya. KPK dari 24, 36, dan 72. Ada tiga bilangan, ya dua angka ya. Tiga bilangan, dua angka masing-masing, dua angka. Ya. KPK dari 24, 36, dan 72 dalam bentuk faktorisasi prima adalah, ya ini pakai pohon faktor ya. Tapi kalian harus tahu dulu cara mencari KPK itu, yang sama yang pangkatnya besar dikali yang tidak sama. Ya, yang sama yang pangkatnya besar dikali yang tidak sama. Kita cari faktor prima ya, faktorisasi prima dari 24, 36, dan 72. Pakai pohon faktor ya. Nah, 24. Nah, kalau genap bagi 2 saja pokoknya. Bilangan prima yang genap itu hanya 2. Kalau genap ini pasti bisa dibagi 2. 24 bagi 2, 12. 12 bagi 2, ya 6. 6 bagi 2, 3. Karena 3 bilangan prima berarti sudah selesai. Artinya ini yang dipakai, yang prima. Berarti 2 pangkat, ini ada 3. 2 pangkat 3 kali 3. Ya. Kemudian 36. 36 bagi 2 karena genap ya. Bagi ya 18. 18 genap bagi 2 lagi. 9. 9 ini ganjil ya, bagi 3. 3. Nah, ini yang dipakai ini. 2 pangkat 2 kali
3 pangkat 2. Ya. Terakhir yang 72. 72 genap lagi bagi 2. 72 bagi 2 36. Bagi 2 18. Ini sudah pernah ya tadi. Bagi 2 9. Bagi 3 3. Nah, ini yang dipakai nanti. Maka 72 itu 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Nah, tadi ingat ini. KPK itu yang sama yang pangkatnya besar. Sama yang pangkatnya besar. Ini 2 sama ya. 2 ini sama. Nah, ini sama. Tapi kita ambil yang pangkatnya besar. Ini 2 pangkat 3 yang atas atau 2 pangkat 3 yang bawah. Boleh, bebas. Berarti KPK-nya 2 pangkat 3. Ada lagi yang sama ini. 3-nya sama. Nah, ada 3, ada 3 pangkat 2, ada 3 pangkat 2. Berarti kita ambil yang 3 pangkat 2. Karena yang sama yang pangkatnya besar. Dikali yang tidak sama. Tidak ada yang tidak sama. Berarti sudah selesai ini. Ya. Berarti KPK dari 24, 36, dan 72 itu 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Tidak perlu kita cari hasilnya karena dalam bentuk faktorisasi prima. Ini pilihannya seperti ini. Berarti yang benar adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Yang D. Ya. Ini yang dapat saya sampaikan ya mengenai bedah kisi-kisi US ya untuk mata pelajaran matematika. Semoga bermanfaat dan kalau ada yang belum paham bisa tinggalkan pertanyaan ya di kolom komentar. Dan atau kalau kalian ada pertanyaan yang sulit atau ada soal yang sulit perlu dibahas, bisa tinggalkan juga di kolom komentar. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.